Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, di mana Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD. Tapi saat ini kita mulai di time frame weekly ya, karena ini adalah penutupan di candle weekly terakhir ya, yang seperti ini yang saya akan tunjukkan ke teman-teman. Bentar. Jadi ini adalah candle terakhir ya, yang ini nanti apakah terjadi yang namanya penerusan dari kondisi tren penguatan ya, atau akan terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat dari kondisi terakhir saat ini ya, ini kan saat ini saya memberikan gambaran analisa ini kurang lebih 15 menit lagi akan terjadi penutupan market ya. Jadi sekarang masih berjalan kurang lebih 15 menit lagi. Dimana kalau Anda lihat di candle weekly ya, hari ini kemungkinan akan mencoba dia akan mencoba breakout di atas 1877.33 kalau kita lihat. Karena ini dorongan buyer yang cukup sangat kuat sekali, di mana sudah breakout area EMA50. Anda bisa lihat ini ada EMA50 yang berhasil di breakout. Yang sebelumnya di candle sebelumnya ya, di minggu kemarin memang terjadi kenaikan, tapi penutupannya juga masih di atas EMA50 ya. Tapi ada dorongan kuat karena di sini ada ekor ya, ada ekor panjang. Maka dari sini di awal hari di minggu ini ya terjadi penurunan yang cukup signifikan kalau kita lihat, sampai mendekati level 1834.92. Tapi di area sini ternyata ada dorongan buyer yang sangat signifikan yang akhirnya membentuk posisi seperti ini ya. Ini dimana ada ekor panjang dan bodinya tidak kurang lebih panjang daripada ekor. Artinya akan ada dorongan buyer ya di sisa waktu di hari Jumat ini akan menguji level resisten yaitu di 1877.33. Untuk lebih detail seperti apa nanti kondisinya kita akan turunkan dulu ya. Ini yang kita lihat di time frame weekly ya. Kita akan turunkan di time frame D1 ya. Kita lihat. Nah, ini time frame D1 Anda bisa lihat sendiri ya. Ini saya tarik garis Fibonacci seperti yang kemarin Anda bisa lihat. Fibonacci retracement ya, yang menunjukkan berapa persentase untuk saat ini pergerakan ini terjadi yang namanya penguatan. Setelah saya tarik dari titik A, perhatikan sampai dengan titik B ya. Nih, karena kita mencari target koreksinya ini sampai berapa kenaikannya. Dan di sini muncul level ya dari 23,6%, kemudian 38,2%, kemudian 50% sampai dengan 61,8%. Area memang yang paling kuat adalah level 50 sampai dengan 61,8%. Apakah nanti di area sini ada terjadi pembalikan atau tertahan di area 38,2% atau di 1877.33. Ini di weekly yang sudah kita bahas tadi. Dari posisi candle terakhir ya, ini di hari Kamis terjadi penguatan yang signifikan ya. Terjadi bullish, candle bullish impulsif ya, di mana candle merah yang sebelumnya di sini terjadi penurunan ya, tapi ternyata di candle yang hari Kamis ini sudah memakan dari candle merah. Artinya apa? Dorongan buyer cukup sangat kuat sekali, mendekati 38,2% yaitu di 1867.61. Hari ini apakah ada penerusan? Ya, kalau kita lihat dengan dorongan buyer yang cukup kuat seperti ini, maka kecenderungan untuk hari ini kemungkinan besar ya gambarannya adalah naik ya, meskipun dalam tren turun ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi teman-teman ketika melihat ya kondisi apa yang saya sampaikan jangan bingung ya. Kalau kondisi tren saya lihatnya masih dalam kondisi tren turun. Anda bisa lihat masih di bawah tekanan seller. Ini kan penurunan yang cukup sangat kuat ya di 4 minggu ke belakang, makanya naiknya juga cukup lumayan. Untuk menempuh ke 50% aja dia sudah menempuh hampir $100 ya kenaikan, karena dulu terakhir kan di 1786.79, naik sampai 1892. Nantinya pun di 50% ini sudah mencapai area $100 dari kenaikan dari terendahnya ini.
cukup lumayan besar karena penurunan juga 4 minggu ke belakang ini terjadi penurunan yang begitu sangat signifikan. Nah, jadi koreksinya juga cukup lumayan besar. Ya, nah ini yang kita bahas hari ini ya. Apakah hari ini kalau dari kondisi candle ya impulsif bullish yang cukup besar ya, ini menandakan ada potensi terjadinya breakout ya. Tapi ini tepat berada di 38,2% yaitu 1872,61. Tipis ya, running saat ini 1868,21. Tipis sekali. Pasti nanti di candle yang lebih kecil atau time frame yang lebih kecil akan muncul informasi yang bisa kita jadikan pembahasan atau informasi untuk kita trading lebih detail lagi seperti itu. Oke. Ini dari daily ya. Kita turunkan di time frame H4 ya, dari daily ini di time frame H4. Nah, di time frame H4 seperti ini kondisinya. Mungkin ini saya rapikan dulu di beberapa garis-garis ini ya. Yang pertama karena di sini Fibonacci retracement dari kenaikan ini ya, ini kan sudah terjadi penolakan di 50%. Anda perhatikan. Ini penolakannya di 1828 tepat di 50% terjadi kenaikan berlanjut ya. Dan ini saya akan hapus dulu. Ya, ini saya hapus dulu supaya enak. Sebentar saya rapikan dulu. Yang pertama adalah ini saya hapus. Oke, kemudian yang ini saya tambahin dulu. Oke ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, ini lebih kelihatan lebih detail ya dari pergerakan saat ini. Anda bisa lihat dari penurunan terakhir di sini ya, terjadi kekuatan kenaikan buyer yang cukup signifikan ya. Tapi ini saya akan jelaskan ya. Posisi ini naiknya seperti apa dan nantinya turunnya nanti seperti apa supaya teman-teman lebih paham dan lebih mengerti ya apa yang saya maksud. Ini pernah juga saya sampaikan ya mengenai wave ya, wave dari pergerakan XAUUSD ya dari posisi di atas ini. Ini kecenderungan penurunan ini adalah wave 1 ya. Ini wave 1 ya dari berbagai macam kondisi swing ya. Ini juga sudah pernah saya bahas dulu waktu terjadinya penurunan ini ya. Ini terjadi wave 1 dan penolakan dari 1786,79 ini adalah wave 2. Oke. Wave 2 ini terdiri dari posisi adalah dari naiknya ini ya. Ini naik ya. Ini naik ini adalah menunjukkan wave 2 itu biasanya ABC ya. ABC itu wave 2 ABC ya. Jadi ini mencari titik C ya. Ya, mencari titik C, A, B, C, oke. Dari E-nya sendiri terjadi wave 5, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 ya. Di sini titik A, oke. Terus kemudian turunnya ini ABC ya. A, B, C, wave B ya. A, B ya, ini B, oke. Dari B ini ada kenaikan ya, menuju wave C. Jadi wave C ini tergolong dari 1, 2, 3, 4, 5 wave. Jadi wave 1 ini merah kecil turun, ini wave 2 ini naik wave 3 ya. Kemungkinan ini nanti ada penurunan lagi wave 4 baru ke wave 5 nya. Kemungkinan besar akan menguji level 50% 1892,57. Jadi ini potensi terkuatnya. Kalau memang dia berhasil breakout 1877,33 maka dia akan berlanjut ke 50% 1892 adalah wave ke C. Setelah wave C itu adalah wave 2 ya. Karena wave satunya ini, wave 2-nya ini nanti naik ya. Dan akan berlanjut dari sini kemungkinan besar akan terjadi penurunan berlanjut ya. Yang cukup besar nantinya adalah wave ketiga. Wave 3 itu adalah wave yang dimana lebih besar ya dibandingkan wave 1 untuk penurunannya. Nanti kita lihat aja perkembangan kedepannya, tapi teman-teman bisa catat ya apa yang saya sampaikan ini bisa jadikan gambaran ya. Supaya nanti kita juga akan lebih berhati-hati ya ketika mau entry posisi atau membuat sebuah mapping di market XAUUSD yang saat ini sedang berjalan. Oke. Jadi ini ya dari kondisi pergerakan H4 ya. Sudah paham ya mengenai yang saya maksud tadi. Jadi kenaikan ini menuju wave ke C ya, wave C atau wave kedua dari penurunan setelah dia ada koreksi ini. Dan selanjutnya
di sini ya akan menguji hari ini ya. Ini kan tepat berada di 38,2%, terjadi pembentukan area base ya di area sini. Dan kalau kita lihat candle pun yang saat ini terjadi terakhir ini ada warna merah ya. Ini ada warna merah, jadi ada pelemahan pada buyer menunjukkan mendekati penutupan saat ini. Ini belum tahu ya, ini belum tutup, tapi nanti teman-teman lihat sendiri ya ketika ini kalau memang kita bahasnya sudah melebihi dari waktu ya. Ini kalau nanti ini terjadi candle warna merah, artinya ada pelemahan pada buyer dari kenaikan ini. Kemungkinan akan terjadi koreksi ya. Koreksinya ini adalah wave keempat ya. Saya akan bahas masalah ini ya. Nah ini ya, Anda bisa lihat ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 itu adalah wave koreksi ya. Nanti kita koreksinya sampai berapa nanti akan kita bahas di time frame yang lebih kecil. Kalau ini kan Anda bisa lihatnya kurang begitu jelas ya. Maksudnya itu terlalu nempel, candlenya terlalu besar-besar, jadi swingnya kita nggak begitu bisa lihat secara detail. Jadi saya katakan wave keempat kemungkinan terjadi ada koreksi di kisaran di bawah 38,2% sebelum dia terjadi yang namanya kenaikan. Apakah bisa dari sini langsung naik? Ya semua mungkin bisa terjadi gitu loh. Dan menyentuh 1877. Ini kan ada 1877, dari naik sini bisa koreksi dulu baru dia naik. Yang pasti untuk setelah wave ketiga ini akan ada wave keempat, yaitu koreksi sebelumnya ya. Jadi setelah itu terjadi kenaikan berlanjut. Makanya saya bilang 38,2%, 1867 ini adalah potensi yang dimana bisa dia kembali lagi untuk koreksi, atau market saat ini hari Jumat ya akan mendekati 1877, baru di sini terjadi koreksi untuk menuju wave keempat sebelum dia narik lagi ke wave kelima untuk hari ini. Jadi ini yang bisa kita dapatkan ya di time frame H4. Kita akan berlanjut di time frame H1. Tapi sebelumnya saya mau memberikan istilahnya omongan buat teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya, bahkan like ataupun komen. Dan di sini saya mau menjelaskan juga ya, zona forex ini memberikan memiliki tujuan ya, memiliki tujuan di mana kita memberikan analisa ataupun edukasi ya ke depannya ini supaya teman-teman bisa lebih terarah dalam bertransaksi seperti itu. Tapi tolong jangan hanya dicari atau hanya mencari sinyal dan sinyal aja gitu loh. Jadi tanpa Anda melihat atau memiliki memiliki gambaran sendiri ya gitu loh. Ini kan kita membantu, ini ada area-area yang bisa dituju, ini ada potensinya seperti ini ada kondisi seperti ini gitu loh. Nah itulah yang menjadi bahan tambahan ketika Anda sudah memiliki materi dalam dunia trading. Dan bagi teman-teman yang belum punya ya dasaran itu ya, dan cuman ada harapan aja mencari sinyal gratis atau mencari informasi sinyal, Anda akan terjebak dalam kondisi kerugian seperti itu. Lebih tepatnya seperti itu, karena Anda belum memahami trading itu seperti apa gitu loh. Anda belum memahami di situ gitu loh. Ketika sinyalnya udah benar, wah Anda teriak-teriak, wah nih saya ada hasil kayak gitu. Tapi kalau terjadi kerugian, Anda mencari kesalahan. Nah itulah yang terjadi ketika Anda tidak memahami apa yang dimaksud dengan dunia trading. Kemarin juga saya membuat istilah ini quote ya di Instagram. Kalau Anda memang pada intinya gini, kalau Anda tidak berani mengambil resiko atau tidak bisa mengelola resiko dalam dunia trading, karena trading itu bukan dilihat dari profitnya, tapi resikonya. Karena resikonya besar, itu yang dikelola gitu. Ketika Anda salah entry, apa planningnya? Ketika posisi yang Anda tepatkan salah, apa planning keduanya? Itulah yang menjadi pembahasan Anda gitu. Yang Anda pikirkan sebelum entry itu. Yang Anda bisa lakukan, contohnya ini pengolahan resikonya ya. 1, ya kan? Stop loss. Nih. Yang kedua, locking, ya kan? Yang ketiga bisa switching. Ya kan? Nah, yang keempat bisa averaging. Nah,
Ini adalah contoh dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh yang saya kasih gambaran buat teman-teman semua gitu loh. Jadi ada apa yang ketika Anda entry itu bukan ketika Anda mencari sinyal atau Anda mencari di Google atau di channel yang lain. Wah, kata si channel ini sinyalnya turun, di area ini kita sell, di area ini kita buy. Bukan seperti itu juga, Anda harus mempelajari juga gitu loh. Di area itu ketika Anda entry, baik buy ataupun sell, apa? Dasarannya apa gitu loh. Kalau belum tahu ya dipelajarin dulu, bisa gunakan demo transaksi kan gitu. Ya kan, kalau sudah menguasai baru boleh Anda melakukan transaksi, terjun langsung di dana Anda yang real, enggak apa-apa. Tapi kalau belum ada, jangan coba-coba karena dunia trading itu kejam ya. Saya ngomong selalu jujur apa adanya seperti itu. Kenapa ini saya bahas? Karena ada beberapa komentar yang masuk ya, itu tidak memahami, menurut saya ya, ini saya mohon maaf sebelumnya, tidak memahami yang namanya maksud dari zona forex ini ada di kalian gitu loh. Dalam arti channel ini dibuat itu tujuannya apa gitu. Mungkin yang subscribe teman-teman lama akan paham ya, karena udah pernah saya bahas. Jadi intinya kita ini memberikan edukasi secara gratis ya, tidak dipungut biaya apapun karena saya tidak mau menerima biaya di situ ya. Dan ada semua materi juga yang sudah saya sampaikan di Belajar Yuk, itu ada di deskripsi, silakan ditonton. Dan yang kedua, saya buatkan analisa baik pagi hingga sore ya. Saya upload di situ, saya siapkan waktu untuk Anda semua supaya apa? Ada arahan ya, ada arahan atau ada gambaran informasi yang bisa saya sampaikan kondisi market itu seperti apa saat ini gitu. Nah, makanya saya tadi bilang kalau memang ketika apa yang Anda dapatkan informasinya itu tidak sesuai dengan gambaran Anda tidak masalah gitu loh. Itu tidak ada masalah sama sekali. Anda bisa melakukan plan A, plan B, plan C. Karena ketika masuk dunia trading itu Anda harus benar-benar tahu plan A-nya apa, plan B-nya apa, plan C-nya apa, seperti itu. Itu nanti yang akan memperkuat gaya trading Anda, seperti itu. Mungkin ini yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Langsung aja kita kembali lagi ke yang saya sampaikan ya. Dan posisinya saat ini kemungkinan besar ya, Anda bisa lihat ya, kemungkinan besar ada terjadi koreksi dulu ya sebelum dia melakukan kenaikannya ya, di kondisi 50% targetnya ke sini. Karena kalau kita tarik garis trendline ya, ini kan bisa kita tarik garis trendline ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini di bawah ini sampai dengan posisi yang ini, kita lihat ya kenaikannya sampai berapa. Kalau copy ke sini ya, nah ini mendekati juga ya, mendekati area 50% ya, karena dari trendline atas ini sudah berhasil di breakout ya. Di breakout artinya akan terjadi kenaikan ya. Tapi kemungkinan kalau ini masuk di wave ketiga, kita cari wave keempat adalah koreksinya. Oke, sekarang kita masuk di time frame H1 ya. Kita lihat kondisinya seperti apa di H1. Nah, ini time frame H1. Sebelumnya ini saya akan informasikan juga ya. Nanti malam ada berita yang akan rilis ya, data ekonomi Amerika pukul 19.30 ya, ada NFP ya. Ini akan kita bahas ya sebelum kita masuk di time frame H1. Saya akan jeda dulu, saya akan bahas masalah berita atau informasi berita nanti yang akan rilis seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat di website kita menggunakan forexfactory.com. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa informasinya. Ini informasi yang bisa kita dapatkan. Ya, oke, ini adalah informasi ya dari forexfactory.com yang kita ambil di sini, di mana ada rilis berita ya. Sekarang bertepatan di tanggal 3 ya, bertepatan di tanggal 3 hari Jumat. Seperti biasanya awal bulan, maka di sini akan rilis dari 3 berita yang selalu ditunggu-tunggu
dari semua trader, yang dimana pukul 19.30 di sini ada data Amerika, kondisinya high impact ya. Nih. Jadi pengaruhnya besar, yang ada kotak warna merah itu, dimana di sini ada average hourly earnings. Ya, ini keluar setiap bulan ya. M/M itu monthly. Dimana previousnya adalah 0,3%. Ya, yang didapat saat ini data yang masuk adalah 0,4%. Prediksinya 0,4%. Jadi ada kenaikan 0,1% ya. Nanti kalau actualnya hasilnya sesuai dengan forecast ya, 0,4%, itu contohnya pukul 19.30, maka di sini ada penguatan indeks dolar ya di berita average hourly earnings. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada NFP ya di jam yang sama 19.30, non-farm employment change, di mana previousnya adalah 428.000 ya. Data yang masuk diprediksikan adalah 325.000. Jadi ada penurunan ya, ada penurunan angka. Tapi nanti kalau aktualnya di sini datanya keluarnya adalah sesuai dengan forecast 325.000, maka akan ada terjadi pelemahan pada mata uang dolar. Jadi hasilnya 1:1 ya. Satu memperlihatkan penguatan dolar, yang satu memperlihatkan penurunan dolar. Terus kemudian employment rate juga sama 19.30, ini juga high impact, di mana previousnya adalah 3,6% ya, dan forecastnya adalah 3,5%, artinya juga ada penurunan 0,1%. Kalau nantinya aktualnya ya hasilnya di bawah forecast, maka hasilnya sama dengan forecast ya, atau di bawahnya forecast, maka di sini menunjukkan indeks dolar juga mengalami kelemahan. Ya, jadi ada perbandingan 2:1, yang 2 menunjukkan kelemahan pada mata uang dolar, artinya dolar melemah, yang satu menunjukkan penguatan pada mata uang dolar, artinya dolar menguat. Jadi kecenderungan saat ini ya untuk indeks dolar ya, ketika nanti memasuki sesi Amerika ya, yaitu pukul 19.30 akan terjadi pelemahan pada mata uang dolar. Tapi semua itu nanti kita lihat di aktualnya ya, hasilnya seperti apa, karena bisa aja berubah, tidak sesuai dengan apa yang ada ya saat ini. Cuman ini menunjukkan bahwasanya data survei yang masuk adalah itu yang ada di forecast. Jadi minimal buat pertimbangan teman-teman ketika bertransaksi ya, di ketika nanti pukul 19.30. Mungkin gambarannya seperti ini. Apa yang bisa terjadi berdampak dengan XAUUSD ya, atau gold. Jadi kalau nanti kecenderungannya memang data yang keluar menunjukkan pelemahan pada mata uang dolar, maka XAUUSD akan terjadi penguatan. Jadi ada kenaikan berlanjut di pukul 19.30. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Terus ya kebalikannya ya juga sama ya. Kalau hasilnya bagus tiga-tiganya ya, berarti dolar menguat, XAUUSD atau gold terjadi penurunan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman mengenai data ekonomi nanti yang akan rilis. Semoga apapun itu yang terjadi, kita masih punya strategi untuk jika salah posisi ya kita bisa pasang stop loss, contohnya seperti itu ya. Nah, itu bisa digunakan ketika menghadapi kondisi berita seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut di chart XAUUSD, kita akan bahas di selanjutnya. Oke, itu tadi ya informasi dari berita yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan acuan atau gambaran teman-teman untuk bertransaksi nantinya. Oke, sebelum kita masuk, kita jelaskan dulu ya di time frame 1 ini ada beberapa yang saya harus hapus juga mengenai Fibonacci expansion. Ini sudah tidak kita pakai lagi karena sudah lewat ya pergerakannya. Anda bisa lihat di time frame H1 pergerakan kemarin ya, pastikan di sini dari pembukaan kemarin di sini ya. Nih, terjadi yang namanya bearish engulfing. Ini kan candle hijau dimakan candle merah ya. Dari pembukaan dulu ya. Di sini terjadi bearish engulfing, seolah-olah akan terjadi penurunan atau koreksi yang lebih dalam ya. Tapi dia ternyata tertahan di area 1844. Ini kan
potensi support yang terbentuk ya di area sini gitu. Tertahan di area sini ya kondisinya. Jadi teman-teman kalau kemarin sudah ambil sell di area sini ya, ada terbentuknya bearish engulfing, sell pasti sudah kena yang namanya stop loss di area sini ya. Ini pasti sudah kena stop loss. Karena apa? Dia ada penolakan di level 1844. Ini kan berkali-kali nih, lihat. 3 kali, 4 kali ya, bahkan 4 kali. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Gagal dia breakout di bawah 1844 dan terjadi long legs doji dan akhirnya didorong kuat oleh impulsif bullish yang menunjukkan kekuatannya melebihi dari candle warna merah ini. Artinya akan ada pembalikan posisi ya, koreksi ini akan ada penerusan dari kenaikan ini. Ya. Inilah area yang dimana yang menjadikan acuan kemarin ya, yang ternyata terjadi breakout itu di sini nih. Nah, ini ada area resisten yang terbentuk di hari sebelumnya ini, yang kemarin berhasil di breakout 2 kali impulsif bullish, dan di sini ada candle warna merah ya, seolah-olah akan terjadi lanjutan penurunan tapi ditolak lagi oleh buyer dan akhirnya dia menuju breakout level 1856, 1862, 64 sampai dengan memiliki harga tertingginya 1869 dan saat ini berada di atas 38,2% yaitu di 1867,61 yaitu harga saat ini ya. Ini udah close ya di 1868,29. Close-nya masih di atas 38,2%. Tapi di posisi terakhir 1869,89 ini terjadi bearish engulfing ini ya, candle hijau dimakan candle merah. Jadi yang pertama saya tadi sudah bahas ya masalah wave. Jadi ini adalah wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Apakah wave keempat ini akan terjadi koreksi yang saat ini ya. Jadi wave keempat ini terjadi jika ya dia breakout di bawah 38,2% yaitu di 1867,61 ya, breakout di bawah ini. Artinya seperti itu. Jadi ini ada potensi yang cukup bagus untuk kita lihat ya informasinya. Ini 1869 mungkin saya angkat sedikit, saya paskan di area resistennya di 1870,47. Ini saya hapus satu. Oke. Ini yang atas ya, resisten yang terdekat nih. Kemudian area support terdekatnya juga potensinya di sini. Oke, ini. Nah, ini ya. Jadi area ini mana dulu yang akan di breakout ya. Kalau dia breakout di bawah 1866,47 berarti dia sudah breakout di bawah 38,2%. Yaitu di 1867. Yang pertama yang saya akan jadi acuan adalah kita cari tahu area 50% dari kenaikan ini ya. Kita gunakan area retracement ya di sini. Titik atas, titik bawah. Ini ketemu area 50%-nya tepat di sini. Ini saya rubah aja di sini. Oke, ini saya ganti warna pink ya. Saya ganti warna pink aja untuk menunjukkan ya, ini adalah area retracement 50% di sini ya. Ini. Oke. Yang kedua ini ya, ini ada order block yang bisa kita lihat apakah bisa sampai area sini. Ada area order block. Saya gambarkan di sini ya. Oke, ini ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini akan saya kasih blok biru. Ya, ini blok birunya. Oke, sampai di sini sebentar. Saya pasin dulu ya. Oke. 1853,47. Artinya apa? Jadi seperti ini skenarionya ya teman-teman. Yang pertama kalau ini terjadi breakout di bawah 1867 ya, breakout di sini, ini artinya akan terjadi koreksi untuk mencari wave keempat ya. Ingat ya, mencari wave keempat akan menuju pergerakannya di bawah 1866,47, maka dia menguji level pertama adalah 1862 sampai 64. Ingat ya, ini yang sudah di breakout impulsif ini akan menguji penurunannya sampai sini.
Kalau ini nanti belum ada namanya pembalikan, ya pembalikan harga, ya dalam arti ada pattern naik, berarti kalau contoh nih patternnya masih turun, ada impulsif bearish, maka dia menguji 50%, 1857.34. Kalau di sini pun belum muncul ya pattern pembalikan, maka dia akan bergerak ke 1853.47. Dari 3 potensi inilah yang hari ini teman-teman wajib pantau untuk mencari titik buy. Ya, mencari titik buy. Oke. Nah, ini yang nanti teman-teman harus pantau. Kalau belum ada yang namanya pattern terbentuk, jangan transaksi dulu. Sama seperti halnya ini, pergerakan kemarin. Kalau Anda detail melihat pergerakan ini sampai dengan close-nya H1 ya. Ya, Anda bisa lihat ya, close-nya H1 ini belum ada potensi pembalikan harga atau reversal gitu. Baru ini aja loh, dari pembukaan pagi ini kan seolah-olah emang ada bearish engulfing, tapi tertahan di sini. Maka kalau ada sell di sini nggak salah juga, karena setelah itu kena stop loss. Karena apa ya, potensinya dia tidak kuat lagi turun. Nah, meskipun ada arahan kekuatan penurunannya juga cukup sangat besar sebelumnya gitu loh. Tapi di sini tertahan, di sini terjadi penolakan, artinya kalau sudah break di 1850 karena membentuk resisten baru di sini, maka dia berkelanjutan naik. Begitu juga dengan ini ya. Kalau ini nanti ternyata di atas 38,2% ini tidak terjadi yang namanya breakout bawah ya kan. Dia breakout ke atas 1870.47, maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi ke 1877 sampai ke 1892, area 50%. Jelas ya? Nah, garis yang sudah kita buat ini adalah area-area penting yang teman-teman wajib pantau ya. Di 1864 sampai 1862, 1857.34 sampai dengan 1853.47. Terjadinya koreksi inilah nantinya target buy kita. Kalau intinya gini ya, bukan nanti sentuh sini langsung ada buy ya. Ini selalu saya katakan seperti itu. Tunggu habisnya candle H1. Oke? Pattern terbentuk di H1. Intinya di situ. Ya, kalau Anda tidak sabar, Anda bisa turunkan sampai di M15 gitu loh. Tapi pasang stop loss. Karena H1-nya belum habis. Anda sudah entry dulu gitu loh. Resikonya tetap ada. Gitu loh. Resiko tetap ada. Di M15 sudah muncul nih contoh bullish engulfing atau bullish pin bar di sini. Anda sudah entry dulu, tapi ketika itu gagal, tidak terjadi kenaikan, tapi terjadi penurunan ya, itu resikonya karena Anda sudah menurunkan dari time frame H1 menjadi M15, Anda entry di awal gitu loh. Harus tetap pasang stop loss gitu. Makanya itu pilihan gitu loh. Anda bisa gunakan time frame yang lebih kecil atau di time frame H1 untuk pembentukan pattern yang terjadi. Ya, jadi sekali lagi, kalau pagi ini ya, atau hari ini sudah breakout di bawah 1867, di bawah 1866.47, kita akan pantau 3 kali ya, 1 2 3. Jika di sini sudah membentuk yang namanya pattern naik, baru buy di sini. Kalau di sini membentuk pattern naik, baru buy di sini. Kalau di sini baru membentukkan pattern naik, baru di sini ya. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, jelas ya materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang menjadikan kekalahan Anda hari kemarin ya bisa Anda balas di hari Jumat ini, karena momentum masih ada terjadi, apalagi tadi sudah saya sampaikan ada non farm payroll juga. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.